Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini pada malam hari. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas sebuah topik mengenai Java OOP. Ya, materi kita hari ini adalah interface. Untuk itu silakan disimak penyampaian kita berikut ini. Baiklah, sesuai dengan penyampaian kita di awal video bahwa judul kita kali ini adalah kita akan bahas mengenai interface. Interface dalam OOP itu sangat membantu kita menghubungkan antara program kita dengan nantinya user yang akan menggunakan program kita tersebut. Interface berasal dari dua suku kata, yaitu inter dan face. Ya, artinya adalah antar muka. Ya, kita lihat artinya di sini bahwa menurut situs ya https www.petanikode.com ya, bahwa interface adalah blueprint dari kelas. Isi metodenya itu masih kosong dan nanti kita akan mengimplementasikan pada kelas lain. Kita lihat lagi, secara umum fungsi daripada interface adalah sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak, ya artinya sesuatu yang masih belum jelas peruntukannya untuk apa, dengan sesuatu yang nyata. Kita lihat di sini contohnya, misalkan ada seorang driver atau pengemudi, saat dia ingin menggunakan mesin, ya misalkan mesin kendaraan, dia hanya cukup menekan beberapa tombol-tombol yang ada di papan kemudi daripada mobilnya tersebut. Misalkan dia ingin menghidupkan AC, jadi dia tinggal menekan tombol untuk menghidupkan AC. Atau misalkan ingin mengatur suhu daripada AC tersebut, tinggal mengatur saja tombolnya. Dan dia tidak perlu tahu sebagaimana rumitnya pesan-pesan nantinya yang akan dikerjakan oleh mesin yang nantinya menjalankan AC tersebut. Disinilah peran daripada interface, yaitu menghubungkan antara driver, ya dalam hal ini adalah manusia, dengan mesin, yang mana harus ada penghubung antara dua bagian yang memang sangat berbeda ini. Contohnya bisa kita lihat di sini. Misalkan kita memiliki kelas driver, ya, kelas driver, kemudian ada kelas truk, kemudian ada kelas jeep. Antara driver yang manusia tadi untuk berhubungan dengan kelas truk, misalkan dia ingin menghidupkan lampu atau mematikan lampu, maka harus ada sebuah kelas yang disebut dengan kelas interface. Dalam hal ini kita berikan namanya adalah kendali. Ya, jadi kita bisa buat metode di sini, yaitu lampu hidup dan lampu mati, yang nantinya akan terbaca oleh truk ataupun jeep dan juga akan dimengerti cara pakainya oleh driver. Baik, kita lihat contoh penggunaan daripada kelas interface ini ya, yaitu bisa kita buat dengan cara membuat keyword yaitu interface. Ya, jadi kita tuliskan di depan kelasnya itu adalah interface. Kemudian misalkan nama kelasnya adalah kendali. Kemudian kita berikan kurung kurawal, buka dan tutup, lalu di dalamnya kita berikanlah metode ya. Metode di sini sifatnya adalah metode yang tidak memiliki badan daripada metode tersebut. Hanya nama-namanya saja ya. Kita lihat, misalkan ada void lampu hidup, buka kurung, tutup kurung, kemudian kita tutup dengan titik koma. Jadi kita tidak rincikan lebih lanjut mengenai
apa isi yang berada di dalam void lampu hidup ini. Serta yang satu lagi adalah apa isi yang berada pada void lampu mati. Ya cukup kita buatkan seperti ini saja. Nantinya bagian yang lengkap daripada metode ini akan dituliskan pada kelas turunannya. Ya, yaitu tadi kita lihat ada kelas stroke maupun kelas JIP. Kemudian mungkin rekan-rekan melihat ada persamaan antara kelas abstrak dengan kelas interface ini, tapi kita lihat juga di sini adalah perbedaannya ya. Kalau dalam kelas abstrak itu kita bisa memasukkan properti dalam bentuk variabel, sedangkan di dalam interface ini kita hanya bisa buat dalam bentuk konstanta, artinya nilai yang tetap ya. Kemudian yang kedua, dalam kelas abstrak kita bisa implementasikan kode metode seperti kelas yang biasa, sementara di dalam interface kita harus menggunakan default-nya. Yang ketiga, perbedaan antara abstrak ini dengan interface adalah dalam kelas abstrak kita bisa menggunakan modifier privat dan protect, sementara di dalam kelas interface kita wajib membuat modifiernya itu harus public semua. Pastinya harus public karena tidak bisa nantinya muncul kepada kelas yang lain kalau sekiranya dia dibuat menjadi privat ataupun protect ya. Yang keempat, perbedaan penggunaan abstrak dengan interface adalah kalau dalam bentuk abstrak kita bisa menurunkan kepada kelas turunan kita dengan menggunakan keywordnya yaitu extends. Ya, extend. Sementara pada kelas interface kita bisa menurunkannya dengan menggunakan keyword yaitu implement. Ya. Jadi ciri daripada interface adalah menggunakan implement. Mungkin itu dulu rekan-rekan sekalian. Kita akan menerangkan lebih rinci lagi mengenai interface ini dalam praktek. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.